Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi audit yang ada di bab 7, yaitu tentang penerimaan penugasan. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Tahap-tahap kegiatan audit laporan keuangan. Yang pertama, penerimaan penugasan audit. Penerimaan penugasan audit adalah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan menjadi auditor calon klien. Yang kedua, perencanaan audit. Tahap ini terkait dengan penetapan strategi audit untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberhasilan. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Melaksanakan pengujian audit atau pelaksanaan pekerjaan lapangan. Tujuan tahap ini mendapatkan bukti audit tentang 1. Efektivitas SPI, 2. Kewajaran LK. Yang keempat, pelaporan temuan. Pelaporan temuan berupa laporan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dapat juga menyimpang dari laporan standar. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klien yang sama sekali belum pernah diaudit dan klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Selanjutnya, ada beberapa penyebab klien berganti kantor akuntan publik, antara lain: yang pertama, merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik lama. Dan yang ketiga, merger antar kantor akuntan publik. Adapun penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik lama. Yang pertama, fee. Klien merasa fee kantor akuntan lama terlalu tinggi. Yang kedua, kebutuhan jasa. Di sini klien membutuhkan jasa profesional yang lebih luas dan tidak sekedar audit atas laporan keuangan saja, tetapi jasa profesi lainnya seperti konsultasi pajak dan konsultasi manajemen. Yang ketiga, kredibilitas. Klien mencari kantor akuntan publik yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya di mata para pemakai. Dan yang keempat, tuntutan. Tuntutan suatu lembaga berwenang, misalnya Bapepam, Dirjen Pajak, agar laporan keuangannya diaudit oleh kantor akuntan publik yang berdimensi dari lembaga tersebut. Adapun langkah-langkah penerimaan penugasan. Di sini ada 6 langkah dalam menerima penugasan. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa. Yang ketiga, menetapkan kompetensi untuk melakukan audit. Yang keempat, mengevaluasi independensi. Yang kelima, menentukan kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan seksama mengevaluasi. Dan yang terakhir, menyiapkan surat penugasan. Selanjutnya yaitu pembuatan surat penugasan. Yang pertama, penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. Yang kedua, tujuan dan lingkup audit. Yang ketiga, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang keempat, kesepakatan mengenai reproduksi laporan keuangan auditan. Kemudian yang kelima, kesepakatan mengenai bentuk laporan yang akan diterbitkan auditor untuk menyampaikan hasil penugasan. Yang keenam, fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan, bahwa kekeliruan dan ketidakberesan material yang tidak terdeteksi. Yang ketujuh, kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam SPI yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Yang kedelapan, akses berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Yang ke-9, pembatasan atas tanggung jawab auditor. Dan yang terakhir, komunikasi melalui email.
Selanjutnya yaitu isi-isi surat penugasan. Yang pertama, nama perusahaan dan LK yang akan diperiksa. Yang kedua, tujuan audit. Yang ketiga, audit berdasarkan standar audit. Yang keempat, sifat lingkup dan tanggung jawab audit. Yang kelima, audit memiliki keterbatasan. Yang keenam, tanggung jawab manajemen. Yang ketujuh, manajemen memberikan representasi tertulis kepada auditor. Yang kedelapan, dasar perhitungan hari auditor. Dan yang kesembilan, ketegasan kesepakatan dengan klien. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko yang tidak biasa dalam perencanaan audit. Di sini ada 3 langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko yang tidak biasa, yaitu 1. Mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan. 2. Menentukan prospek stabilitas hukum dan keuangan klien. Dan yang ketiga, mengevaluasi auditabilitas satuan usaha. Yang terakhir yaitu menghimpun, memahami bisnis klien dan industri klien. Di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan bisnis dan industri klien yang harus dilakukan atau dipahami auditor sebagai berikut. Yang pertama, jenis bisnis dan produk klien. Yang kedua, lokasi dan karakteristik operasi klien seperti metode dan pemasaran. Yang ketiga, jenis dan karakteristik industri. Yang keempat, eksistensi ada tidaknya pihak terkait yang mempunyai hubungan erat dengan klien. Yang kelima, regulasi pemerintah yang mempengaruhi bisnis dan industri klien. Dan yang keenam, karakteristik laporan yang harus diberikan kepada badan regulasi. Sekian video dari saya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.